Lakukan sekarang. Di usia muda adalah waktu yang paling tepat untuk memulai bisnis. Bisnis yang sekarang bisa bertahan adalah bisnis yang relevan. Memulai usaha kalau nggak punya modal itu pasti orang-orang bilang nggak mungkin bisa jalan. Tapi kita sudah membuktikannya dan itu bisa kok. Pada saat saya dan adik saya di bangku kuliah. Saat itu kami berpikir apa yang kami bisa lakukan untuk membantu orang tua meringankan biaya kuliah. Dan awalnya terus kami berusaha mencoba jualan online dulu, tapi kami nggak punya platform untuk jualan ataupun modal pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya kami berdoa bersama. Tidak lama setelah itu, saya menang buket bunga dari acara pernikahan dan hadiahnya saat itu adalah BlackBerry. Dan tidak lama setelah itu, adik saya juga mendapatkan BlackBerry bekas dari orang. Nah, kedua handphone tersebut tidak kami jual, tapi kami jadikan platform untuk kami berjualan online. Awalnya kami jualan casing BlackBerry dulu, tapi nggak laku. Kita juga waktu kecil juga punya passion, sebenarnya kita suka juga pakaian, kita suka fashion, cuma kita kan uang jajannya terbatas, jadi karena itu kita ngerasa kenapa kita nggak jual pakaian yang murah tapi berkualitas. Nah, mulailah kita ada ide Nonaku ini, kita jalanin, ternyata ketika kita banting setir jualan pakaian dari BlackBerry, ramenya luar biasa. Nah, ketika itu kita kan sudah kumpulin modal, kita komitmen gitu loh, dari keuntungan yang kita dapat, kita tidak menggunakan untuk hura-hura, atau saatnya beli barang branded, atau saatnya kita untuk istilahnya menikmati hidup yang mewah, enggak. Kita komitmen hanya yang kita gunakan untuk konsumtif 30%. Selebihnya kita putarkan terus untuk investasi. Jadi saya dan adik saya Felicia, kami sama sekali tidak memiliki latar belakang pengusaha. Papa kami adalah guru SMA dan mama kami adalah ibu rumah tangga. Jadi memang segala sesuatu kami juga tidak pernah menyangka ternyata Tuhan membawa tujuan hidup kami menjadi seorang pengusaha. Jadi yang uniknya di Nonaku adalah karena kita waktu masih kecil merasakan susahnya cari baju yang berkualitas, baju yang bagus dengan harga yang terjangkau. Jadi sekarang Nonaku hadir untuk menjadi jawaban, menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang saya dan adik saya lakukan untuk kita terus mengupgrade skill di dunia usaha ini, yang pertama kita learning by doing. Pastinya di awal-awal itu karena kita nggak punya koneksi, kita juga nggak punya mentor, jadi banyak sekali kesalahan juga yang kita lakukan. Tapi dari kesalahan itu, kita justru belajar, jadi kita semakin paham ke depannya kita harus mengambil langkah seperti apa. Untuk bagian produksi yang lebih banyak handle adalah co-founder saya, adik saya, sebenarnya jurusan kuliah adalah arsitek. Nah, tapi karena dia arsitek bangunan, dia tahu kan untuk sentimeter, ukuran, segala macam. Jadi dia yang handle sekarang jadi arsitek baju. Jadi dia yang lebih banyak untuk produksi pakaian dari adik saya. Yang saya tahu kalau seandainya sebagai seorang pemimpin di perusahaan, pasti ada kata-katanya lonely at the top. Karena istilahnya dia di kondisi yang nggak bisa curhat sama siapapun dan dia bingung harus bagaimana. Puji Tuhannya saya tidak mengalami itu. Karena saya punya adik saya Felicia yang selalu membantu saya di saat jadi kita ada masalah, kita saling melengkapi. Dan di saat yang satu partnernya, misalkan saya lagi jatuh atau Felicia lagi jatuh, jadi kita saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Setelah saya menjalani bisnis di Nonaku ini, ternyata setelah sambil jalan, jadi saya ngerasa, ternyata saya menemukan tujuan hidup saya di Nonaku ini. Saya merenungkan lagi, ternyata sukses itu bukanlah dari apa yang kita bisa dapatkan, tapi apa yang kita bisa berikan. Makanya oleh karena itu Nonaku juga kontribusi, kita komitmen kita membuat Nonaku Foundation, dan di situ kita mulai menyalurkan bantuan, jadi istilahnya walaupun baju kita murah, tapi kita juga menyisihkan dana dari setiap baju yang terjual untuk kita bisa donasikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk kalian semua yang mau memulai usaha, aku punya tips namanya GPAR atau GPAR. G yang pertama adalah God. Pertama, kita harus mengandalkan Tuhan yang kita percaya dan yang kita sudah alami. Ketika kita terkonek dengan kreator kita, maka kita akan meng-create hal-hal kreatif yang kita even nggak pernah pikirin sebelumnya. Terus P yang kedua adalah passion. Sangat menyenangkan kalau kita bisa berbisnis dengan passion kita. Kalau seandainya kalian adalah orang yang datar, passion itu bisa berubah menjadi pain points. Apa yang kalian alami pada masa dulu yang sakit, dan kalian mungkin bisa menjadi jawaban atas sakit kalian. E yang berikutnya adalah action. Lakukan sekarang. Di usia muda adalah waktu yang paling tepat untuk memulai bisnis. Kenapa? Kalian masih memiliki banyak waktu untuk kalian belajar. Jangan pernah kalian menyerah. Kalau kalian menyerah,
kalian akan sia-sia yang kalian usahakan. Dan R yang terakhir adalah relevant. Being relevant with this world gitu loh. Bisnis yang sekarang bisa bertahan adalah bisnis yang relevan. Relevan adalah mengeluarkan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan orang saat itu sesuai dengan kondisi saat itu. Memulai usaha kalau nggak punya modal itu pasti orang-orang bilang nggak mungkin bisa jalan. Tapi kita sudah membuktikannya dan itu bisa kok. Yang penting kalian terus semangat, andalkan Tuhan, tekun, jangan menyerah.